Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, saya banyak ditanya oleh oleh pengikut saya, ya, oleh komentar-komentar netizen. Bang, coba bahas masalah Refli Harun ya dengan Ahmad Husainuddin. Apa yang sebenarnya terjadi begitu? Nah, Refli Harun juga memberikan klarifikasi, Ahmad Husainuddin juga memberikan klarifikasi, dan kemudian ya Roy Suryo juga memberikan klarifikasi. Nah, inilah muncul di berbagai media sosial bahwa dugaan pecah kongsi pengacara Roy Suryo CS dengan Ahmad Husainuddin ya dan Refli Harun ini berseteru. Kabarnya begitu kan, sehingga banyak yang lihat begitu kan mengatakan bahwa kenapa kok bisa ada seperti itu begitu kan? Ada keratakanlah begitu. Tapi menurut saya pribadi biasa dalam dalam penanganan begitu kan ya, penanganan perkara, apalagi soal bagaimana posisi Ahmad Husainuddin dan sebagainya. Nah, apa yang disampaikan oleh Refli Harun, nah tentunya ini benar ya. Kenapa dia membela kliennya ya, membela seadil-adilnya dan sebagainya begitu, karena kita lihat saja tidak hanya dibela oleh Refli Harun begitu kan ya, dia justru memberikan satu petunjuk begitu kan, bagaimana hukum yang sebenarnya begitu. Nah, tidak, Refli Harun ini tidak ingin bahwa Roy Suryo ini kan dengan kawan-kawan mereka tidak masuk penjara begitu. Ya, memang Husainuddin ini terlalu ambisius begitu kan. Ya, saya melihat dari kacamata saya begitu. Saya bukan menyalahkan dua-duanya, tidak. Cuma perseteruan ini biasalah ya, soal kepentingan-kepentingan seseorang begitu. Nah, kalau saya melihat dari kacamata Refli Harun, coba kita tonton lagi biar masyarakat paham ya, terutama dari pendukung-pendukung Roy Suryo begitu kan ya. Biar fair lah begitu melihat situasi dan kondisinya seperti ini. Maka mereka rela. Salah satu tuduhan dari Mas Ahmad Husainuddin adalah Mas RH merilis atau katakan saja menyebarkan pernyataan ke berbagai media bahwa satu-satunya pihak yang berhak untuk mewakili dan bersuara atas nama Mas Roy adalah Mas RH. Benarkah itu Mas pernah lakukan? Kalau orang nggak tabayun kan begitu, bikin tuduhan sembarangan. Jadi fakta yang sesungguhnya adalah, saya terpaksa buka fakta ya, saya akan buka percakapan saya dengan Aiman. Surat ini udah dibuat Mas Roy? Sudah ditandatangani. Sudah ditandatangani, iya. Tapi belum diserahkan ke TAKA. Nggak tahu. Isinya? Terminasi. Mohon maaf ya sama Mas Roy ya. Karena kan saya kan berkepentingan untuk membela diri dari fitnah dan lain sebagainya. Jangan sampai kemudian saya difitnah dan saya diam aja gitu kan. Tuduhan Udin itu adalah mencampuri rumah tangga orang lain. Strategi kita itu adalah strategi yang kita diskusikan dan disetujui oleh Mas Roy dan Dr. Tifa. Kalau misalnya si Udin berkeberatan, harusnya kan yang dia marahin Roy Suryo yang merupakan klien dia. Kalau dia berani, Anda mau berperang dengan seseorang, lalu Anda menggunakan orang lain, leher orang lain. Kalau misalnya dua klien ini ditahan, kira-kira apakah mereka rela? Tugas saya adalah bagaimana membuat klien ini itu tidak menderita, membuat klien ini kemudian bisa memenangkan kasusnya. Misalnya ya, at the end, Mas Roy tiba-tiba dia berubah pikiran, RH ini dipecat aja. Gak apa-apa bagi saya. Nah, itulah yang kemudian yang disampaikan oleh Refli Harun begitu, oleh RH begitu kan. Pada hakikatnya kan yang disampaikan Refli Harun tadi mengatakan bahwa kalau ingin berperang, ya jangan menggunakan leher orang lain. Nah, ini yang kemudian mungkin salah satunya benar juga apa yang kemudian disampaikan oleh Refli Harun ini. Karena kita tahu bahwa seperti ini kan harus sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Walaupun katanya begitu ada yang kemudian tidak suka soal pra-peradilan itu begitu kan. Nah, satu sisi pra-peradilan ini kenapa harus dilakukan begitu? Karena kita tahu bahwa ya mulai dari detik-detik penangkapan dan sebagainya, mulai dari penjemputan dan sebagainya, biar tidak terkesan bahwa seolah-olah Roy Suryo ini kan bukan narkoboy, bukan pengedar narkoboy, bukan maling negara begitu kan. Ya wajarlah di situ begitu kan. Ada pro dan kontra. Nah, melihat dari satu sisi dari Ahmad Husainuddin ini begitu kan ya.
bertentangan begitu. Nah, dugaan pecah kongsi inilah yang kemudian muncul dari tim kuasa hukum Roy Suryo ini. Ahmad Zudi ini menuding bahwa Refli Harun itu kerap ya mendorong mediasi dengan Jokowi tanpa izin tim hukum. Juga menyebutkan bahwa pertemuan dengan Jimli Asidiki dan Faisal Assegaf dilakukan tanpa persetujuan. Nah, Husainuddin ini juga menyoroti pembentukan tim hukum RRT oleh Refli yang dianggap melanggar kode etik advokat. Ya, menurutnya narasi-narasi SP3 tidak sesuai dengan semangat tim hukum yang ingin membuktikan ijazah Jokowi diuji di pengadilan. Ini yang kemudian muncul narasi-narasi itu. Saya melihat bahwa ya wajar begitu kan. Kenapa ini kan punya Roy Suryo kan punya kuasa hukum ya, ini Husainuddin juga. Satu sisi kan Refli Harun ini kan juga satu sisi kan masuk tim hukum itu begitu. Nah, persoalannya adalah ada kepentingan-kepentingan yang kemudian yang seolah-olah bahwa ya kalau Roy Suryo bebas nantinya, oh itu karena soal popularitas begitu kan. Kira-kira seperti itu yang saya tangkap begitu kan. Walaupun secara tidak langsung Ahmad Husainuddin ini terlalu keras begitu kan ya, terlalu keras. Walaupun mediasi-mediasi yang dilakukan oleh Refli Harun itu kan masih menghormati bertemanan dengan Jimli Asidiki, ya, berteman dengan yang lain begitu kan. Ya, tidak ngegas dengan hal-hal yang kemudian ya yang yang kemudian menurut orang-orang di situ begitu kan. Jangan terlalu kasar. Kira-kira seperti itulah. Nah, saya berharap bahwa semoga Ahmad Husainuddin ini tidak masuk angin gitu. Kira-kira begitu kan. Karena sama-sama membela. Wajar ada pro dan kontra. Bagaimana kalau dia pecah kongsi? Ya, kubu Roy Suryo akan menertawakan itu. Ya, kubu Roy Suryo akan menertawakan, sudah pecah kongsi dong. Ada yang masuk angin dong. Kan orang pasti berspekulasi itu. Nah, apa yang disampaikan Husainuddin ini bertentangan dengan apa yang kemudian dilakukan oleh Refli Harun. Coba kita tonton seperti ini. Refli Harun, baca ini, kita ada kuasa nih. Dan kuasa ini, Refli Harun, berlaku baik di dalam maupun di luar persidangan. Anda jahat sekali ya melakukan tindakan mengisolasi advokasi kami yang ingin berjuang, bukan untuk Roy Suryo perjuangan kami, untuk rakyat. Refli Harunlah yang pertama kali selalu menarasikan perdamaian dengan mediasi. Tiba-tiba dibawa ketemu Jimli Asidiki akan dimediasi. Sejak awal kami sudah tegas menyatakan nggak ada mediasi antara al-haq dan al-batil. Refli inilah yang kemudian membentuk tim sendiri namanya RRT. Tanpa komunikasi dengan kami. Berantakanlah tim Refli yang RRT ini kan. itu. Berubah menjadi apa? Troya. Tiba Roy Suryo. Tiba-tiba Troya pun pecah. Belakangan yaitu membentuk lagi walaupun tidak terbuka dia, tapi dia yang menjadi leader yaitu Tokham itu. Apakah Bang Refli sendiri sejatinya adalah sebuah kuda Troya? Apakah dia memposisikan sebagai kuda Troya? Apa punya motif tertentu di luar motif untuk mengungkap kasus ijazah ini? Yang jelas selalu Refli membangun narasi agar tidak sampai ke pengadilan. Bagaimana sikap Pak Suryo sebetulnya dalam urusan ini? Roy Suryo juga harus mengklarifikasi ini dan dia sedang meminta waktu. Kita tunggu klarifikasi dia seperti apa. Nah, itulah yang kemudian disampaikan oleh Ahmad Husainuddin begitu kan. Ya, sebenarnya sih masalah sepele begitu kan. Ya, kenapa pada waktu itu ya Refli Harun melakukan mediasi dengan Jimli Asidiki, ingin dari Refli Harun yang saya tahu begitu kan. Bagaimana ijazah Jokowi itu ditunjukkan ya melalui mediasi itu. Nah, Roy Suryo itu kan ingin waktu itu masih ada Rismon begitu kan. Waktu itu ingin melihat bahwa ijazah Jokowi ini seperti apa. Nah, mediasi itu dengan cara-cara yang kemudian tidak masuk di pengadilan. Kenapa? Karena kalau masuk di pengadilan, ya buang-buang waktu dan sebagainya begitu kan. Nah, kalau memang ingin memastikan bahwa ijazah Jokowi itu asli atau palsu kan seharusnya kan dibuktikan di persidangan. Tapi kan selama ini mediasi yang kemudian dilakukan oleh Refli Harun itu ingin menunjukkan bahwa ijazah Jokowi ini asli apa enggak. Coba buktikan dalam mediasi itu. Nah, satu misalnya ada pihak Polda, ada Pak Jimli Asidiki, ada Profesor Mahfud MD, ada ahli-ahli yang lain begitu. Sehingga mengatakan bahwa ijazah Jokowi coba serahkan ke Roy Suryo untuk diliti. Kira-kira seperti itu mediasinya. Tapi kan orang-orang akan melihat begitu bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Refli Harun ini kan soal mediasi itu kan jalan tabayun begitu kan ya, jalan tabayun begitu. Jangan
lalu kemudian menghakimi orang dengan narasi-narasi soal perang begitu kan ya, tidak ada perdamaian dengan orang-orang yang batil begitu, itu kan keras banget begitu. Tapi kalau menurut saya pribadi ya ini kan adu popularitas sebenarnya ya, pada intinya kan seperti itu. Tapi menurut saya pribadi begitu, dengan klarifikasi dari Roy Suryo begitu kan, menandakan semuanya saya kira sudah legowo begitu. Roy Suryo menanggapi Ahmad Husainuddin itu jangan terlalu emosional begitu kan ya, yang ditunjukkan kepada publik, santai dulu, sabar dulu begitu ya, perhatikan lawan musuh dan strategi-strateginya. Roy Suryo menghormati begitu, sampai kapanpun dia akan berteman dengan berteman dengan Ahmad Husainuddin begitu. Inilah yang disampaikan. Nah, coba kita tonton apa yang kemudian disampaikan oleh Roy Suryo seperti ini. Kalaupun nanti di ujung akhirnya akan ada yang mungkin tidak bisa membersamai lagi, saya tetap mengaturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya. Karena kita sudah lebih dari setahun ini saling bersama. Bagaimanapun juga, Mas Kosin adalah orang atau laskar perang yang tangguh di depan. Dengan segala hormat saya kepada Mas Kosinuddin baik. Tapi kalau karena kemudian kadang-kadang terlalu keras, sehingga malah nabrak kanan ngabrak kiri, itu justru membuat tidak kondusif. Semangatnya Mas Kosin kemarin terlalu menyalahkan Tokham, ya gitu. Jangan. Saya sebenarnya juga sudah sejak awal itu didampingi Tokham. Jadi ini sekaligus saya klarifikasi. Oke. Tokham itu tidak ada hubungannya dengan Mas Refli Harun. Manakala Pak Refli mengumumkan atau paling tidak memberikan rilis kepada media-media bahwa yang hanya beliau yang berhak untuk mewakili suara Mas, apakah benar seperti itu? Semua itu lumrah. Saya sih sangat berharap kalau keduanya juga mengurangi tensinya. Semua pengen maju, tapi tolong juga perhatikan kliennya. Jangan sampai kemudian mereka menjadi gajah sama gajah berperang. Saya sebagai kliennya pelanduk mati di tengah-tengah. Jangan sampai musuh. Nah, itulah ya yang saya lihat begitu kan. Ya, jangan sampai ini semuanya maju begitu. Artinya di persidangan nanti yang maju itu salah satunya ya antara Refli Harun dengan Husainuddin begitu. Nah, nanti kalau semuanya maju bagaimana begitu? Ini kan beda dipikirkan kliennya begitu. Ya, kalau gajah sama gajah ini saling berperang, ya pikirkan dulu begitu kliennya, pikirkan dulu anaknya begitu kan. Tapi saya rasa dengan berbagai klarifikasi seperti ini, justru Termol ini akan mengambil kesempatan. Mengambil kesempatan dalam apa? Bisa saja ditawari ya bermacam hal begitu kan ya. Misalnya ditawari menjadi tim hukum Jokowi misalnya. Kalau dia mau begitu. Tapi saya kira Ahmad Husainuddin tidak akan mau. Kalau Ahmad Husainuddin menjadi begitu kuasa hukum dari seorang Jokowi, maka jelas di situ begitu kan ya, dianggap penjilat. Dia akan malu sendirinya begitu. Sama dengan Rismo, lebih naif daripada Rismo, lebih naif daripada Egy Sujana dan Damai Lubis. Kalau seorang Ahmad Husainuddin ini menerima ya kuasa hukum dari seorang Jokowi begitu. Jangan berharap di situ kan, karena kita tahu bahwa sekarang ini kan, coba kita lihat saja Roy Suryo begitu kan ya, Dr. Tifa dan Refli Harun ini kan sudah maju di peradilan ya. Terus kemudian nanti di persidangan Refli Harun yang akan tetap maju ya, tidak mungkinlah dua-duanya ini akan maju begitu ya. Saya berharap bahwa tetap legowo begitu ini semua ya. Refli Harun sudah mengatakan begitu, kalau misalnya toh pada hakikatnya saya tidak maju begitu, silakan begitu, nggak ada masalah ya. Tapi kalau menurut saya pribadi jangan masuk angin ya. Itu yang saya garis bawahi, jangan masuk angin. Nah, kalau ini masuk angin, wah ngeri bos. Kalau ini masuk angin, wallahu alam begitu kan ya. Narasi-narasi di berbagai media sosial justru kubu Jokowi tepuk tangan begitu kan. Ya kenapa? Karena dianggap ini sudah pecah kongsi dan sebagainya. Dugaan pecah kongsi ini ya mungkin ada kesalahpahaman begitu. Semuanya kan ingin maju di persidangan begitu ya. Ada yang mengatakan Refli Harun tipe pengacara yang benar melindungi kliennya. Dia berusaha sebisa mungkin kliennya nggak sampai ditahan. Husainuddin tipe lawyer yang maju lawan terus ya, nggak peduli kliennya ditahan atau enggak. Yang diminta media sekubu Roy Suryo CS melalui Refli Harun, sementara ya Roy dibilang Jokowi mengemis minta mediasi. Nampaknya para Roy memang gelisah seperti bukan soal itu begitu. Tapi pada waktu itu kenapa Refli Harun itu melakukan mediasi ya?
Media menunjukkan ijazah Jokowi dalam mediasi begitu. Oh ini ijazah saya. Coba Roy Suryo teliti. Coba dari pihak ini pihak itu begitu kan di situ. Bukan mediasi untuk minta damai. Bedakan di situ bos ya. Bedakan di situ. Ini banyak narasi-narasi di berbagai media sosial ya. Ada yang kemudian kami ya satu RW dengan Pak Ahmad Sudidin terbukti beliau bisa terus meramaikan industri kreatif eyel-eyelnya ya. Semburannya selalu bisa menenggelamkan kasus-kasus besar ya, semacam korupsi. Ya silakan, gak ada masalah begitu kan. Yang penting memperjuangkan bagaimana kebenaran itu begitu ya. Ada yang mengatakan ini yang nggak diajak ngambek ya. Ini kan jadi koar-koar ya, lagi suka-sukaan kalian lah. Ini kan pada akhirnya kan soal popularitas sebenarnya begitu. Kalau memang Refli Harun ini menang, Roy Suryo tidak sampai ditahan, yang viral di situ adalah Roy Suryo, ada Refli Harun begitu dibandingkan dengan Hosenuddin ya. Tapi kalau menurut saya pribadi jangan sampai Hosenuddin itu masuk angin. Kira-kira seperti itulah ya. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.